Halo teman-teman, jadi kita bakal melanjutkan mengenai teori selanjutnya dari pertemuan minggu lalu. Jadi kita bakal membahas mengenai Android for the Beginner 2. Dan pada hari ini kita bakal membahas mengenai view dan view group, lalu ada style dan theme. Nah, ini sebenarnya materinya berkaitan dengan layout pada XML dan user interface dan tampilannya gitu. Nah, kita bakal coba lihat yang view dan view group. Nah, jadi di Android itu untuk mendeskripsikan UI kita bisa menggunakan view dan view group. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada komponen view dan view group. Jadi view itu terdiri dari image view, progress bar, tag view, dan view group. Dan masing-masing memiliki childnya gitu. Nah, untuk secara garis besar untuk view group ini berkaitan dengan layout dari tampilan itu sendiri. Nah, ini ada contoh komponennya, yaitu ada tag view, button, image view, recycle view, grid view, radio button, sama checkbox. Untuk tag view itu berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Kalau button itu untuk button tombol untuk berinteraksi. Lalu ada image view itu untuk menampilkan gambar. Ada recycle view untuk menampilkan informasi. Ada grid view juga untuk menampilkan informasi tapi dalam bentuk grid. Lalu ada radio button, jadi untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan, sedangkan ada checkbox, jadi bisa memilih beberapa dari banyaknya pilihan yang tersedia gitu. Jadi kalau untuk pengertian ini kalian bisa baca sendiri. Nah, kalau misalkan view group itu jenis tampilan khusus yang diperluas dari view gitu, dan berguna untuk mengatur posisinya sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Nah, jadi kita ada beberapa view group. Jadi ada linear layout, relative layout, frame layout, ada juga table layout gitu. Nah, untuk linear layout itu ini contohnya. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian menggunakan linear layout, kalian tambahkan orientationnya vertikal gitu. Nah, untuk linear layout ini, jadi nanti tampilan dari user interface-nya itu bakal berurutan dari atas ke bawah, entah itu secara vertikal atau horizontal, tergantung dari orientation yang kalian setting gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada beberapa edit text dan button, nanti edit text 1, 2, 3 ini dan button ini bakal berurutan dari atas sampai bawah gitu. Jadi nanti ini yang pertama di atas, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, untuk materi terkait linear layout kalian bisa baca sendiri di sini ya. Selanjutnya ada relative layout. Nah, untuk relative layout ini berkaitan dengan dia bakal menampilkan tampilan komponen secara relatif gitu. Jadi dia bakal jadi posisi masing-masing dari komponen itu bakal fleksibel terhadap komponen lain. Jadi dia bakal, contohnya komponen A berada di sebelah komponen B, atau komponen C berada di bawah rata tengah terhadap pairnya gitu. Jadi misalnya ini intinya tuh kalau relative layout itu dia bergantung dari posisi komponen yang tempat dia bergantung gitu. Nah, lalu ada constraint layout. Nah, untuk constraint layout ini sebenarnya yang paling recommended karena dia bakal menghindari nested layout gitu. Jadi ada layout di dalam layout itu bakal menghindari menggunakan constraint layout ini. Tapi dalam penggunaannya untuk constraint layout ini sebenarnya cukup tricky. Jadi ada beberapa fitur dalam constraint layout. Ada relative positioning, jadi dia bakal memposisikan komponen secara relatif terhadap yang lain. Lalu ada komponen center position bias, jadi dia bakal menentukan alignment dengan menggunakan persentase. Jadi kalau misalkan kalian ingin menentukan alignment, kalian bisa menggunakan ini, dan untuk defaultnya itu 50%. Jadi kalau misalkan kalian 30% berarti dia cenderung ke kiri, kalau misalkan 70% berarti cenderung ke kanan gitu. Nah, ada baseline alignment juga. Jadi dia bakal membuat tag pada suatu komponen sejajar dengan teks pada komponen lain. Jadi dia bakal membuat antara dua komponen itu sejajar. Lalu ada guideline. Nah, guideline ini sebenarnya sangat membantu, terutama aku ketika membuat layout dengan XML, karena
kalau misalnya kalian nggak ada komponen entah itu tag, button, atau image view sebagai tempat untuk depend, kalian bisa menggunakan guideline gitu. Jadi walaupun nggak ada komponen lain untuk sebagai constraint, kalian bisa menambahkan garis bantu atau guideline untuk membantu sebagai tempat constraint-nya gitu. Jadi ini bisa kan tambahin sendiri di XML-nya gitu. Lalu ada barrier, lalu ada chain juga untuk mengatur komponen secara linear. Nah, untuk frame layout ada juga frame layout. Jadi kalau misalkan frame layout ini dia bakal menumpuk satu dengan yang lain gitu. Contohnya misalnya kalian punya suatu image, lalu di atasnya itu mau ada image lain atau ada tulisan lain gitu, atau ada teks, kalian bisa menggunakan frame layout gitu, supaya jadi nanti posisinya itu image-nya di bawah, lalu teks atau icon atau sebagainya di atasnya gitu. Lalu ada, kan bisa baca sendiri juga di sini. Lalu ada table layout. Untuk table itu bagian dari view group yang menampilkan view komponen elemen dalam baris dan kolom. Ini bakal kita bahas. Jadi nanti itu elemennya itu bakal terdiri dari baris dan kolom. Ya mungkin kalau misalnya di PMWeb juga kalian belajar ada table juga kan, kurang lebih konsepnya kayak gitu. Lalu ada scroll view. Nah, untuk scroll view nya kita memungkinkan komponen di dalamnya itu bisa di scroll gitu, atau digeser ke atas atau ke samping secara vertikal atau horizontal. Nah, untuk komponen scroll view ini hanya terdiri dari satu parent utama. Jadi kalau misalnya ada scroll view, maka di dalamnya itu cuma bisa punya salah satu dari ini, entah linear layout, relative layout, atau frame layout, atau table layout gitu. Jadi nggak boleh lebih dari satu, maksimal satu. Nah, ini untuk materinya bisa baca sendiri juga. Ada screen density, DPI screen, DP RPA converter, video density independent pixel juga ada. Nah, itu mungkin untuk materi mengenai view dan view group. Kalau misalkan kalian kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau lebih baik chat asisten gitu ya.